Master Buma Pertabi. Halo, semangat pagi Bapak Wahyu. Selamat pagi Mbak Rara, salam Aduh, kenapa semua. kurang semangat pagi ini? Coba semangat pagi Pak Wahyu. Selamat pagi Mbak Rara semuanya. Nah gitu, dengan senyum lebar dan semangatnya ya. Siap Bapak hari ini bagaimana, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Tentunya Sehat. saya bersama 3 pembicara yang luar biasa dan ini hari pamungkas Mbak Rara. Jadi kita Betul sekali, jadi karena itu harus lebih lebar lagi senyumnya, harus lebih betul semangat sekali. lagi. Sudah siap Bapak Wahyu? Oke, tentunya Mbak Rara. Oke baik, kalau begitu waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Rara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Luar biasa. Terima kasih Pak Syahreza selaku Direktur ExxonMobil Lubrikan, Pak Rohman dan juga para pembicara yang hebat yang bisa hadir hari ini dan juga seluruh partisipan. Terima kasih. Last but not least, setelah 2 sesi sebelumnya kita bicara soal maintenance, kita bicara soal safety, ada satu tema terakhir yang kita siapkan yang paling pamungkas adalah kita mencoba berbicara soal data impresif. So, di era sekarang data is the new oil that save our world. Apa yang kita jalani hari ini adalah 15 tahun yang lalu kita tidak pernah bayangkan dan itu semua karena data gitu ya. Indonesia juga menjadi salah satu wilayah yang punya banyak startup, punya banyak unicorn dan juga dekakorn. Dan itu yang akan kita bahas di hari ini. Apa sebetulnya yang bisa kita rasakan nantinya di dalam bisnis kita ketika kita bisa menggunakan data yang bisa mendriven culture di company kita. Dan untuk membahas topik tersebut, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh 3 pembicara yang hebat. Yang pertama adalah nanti Bapak Syafri Bahar selaku VP Data Science dari Gojek. Dan juga Bapak Oce Darmanto selaku FMS Consultant dan juga Bapak Rosyad dari ExxonMobil. Oke, bicara soal data, apa yang kita jalani sekarang tentunya sudah sangat berbeda Bapak-Bapak sekalian. Salah satunya adalah startup kebanggaan Indonesia yaitu Gojek yang telah banyak merubah apa yang kita jalani hari ini. Dan langsung saja kita sambut pembicara pertama pada pagi hari ini yaitu Bapak Syafri Bahar selaku VP Data Science Gojek. Silakan Bapak Syafri Bahar. Selamat pagi Pak Syafri. Selamat pagi Mas Wahyu. Selamat pagi. Terakhir ketemu Pak Syafri saya di acara Bukalapak dan oke. Saya hari ini ketemu Pak Syafri sebagai moderator. Aduh, luar biasa, luar biasa. Terima kasih Luar loh udah biasa. dikasih kesempatan buat ngisi acara. Iya, Sharing-sharing dikit. tentunya. Dan Iya. suatu kesempatan baik buat saya akhirnya ketemu Pak Syafri, kita bersanding ya. Dulu saya Amin. dan saya kagum akhirnya saya bisa jadi kesempatan jadi moderator Pak Syafri. Pak Syafri, Amin. kabarnya sehat? Luar biasa? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah luar biasa. Mendengar kabar Gojek akhir-akhir ini saya selalu semangat ya karena sebentar lagi Gojek akan IPO dan mungkin saya juga akan ikut masuk nanti ke situ Pak Syafri. Udah mulai bikin nomor registrasi nih jangan-jangan Mas Wahyu. Iya tentunya. Pak Syafri, bicara Ya. soal data, Pak Syafri nanti akan berbicara teman-teman how to utilize data as growth engine dan Pak Syafri akan menyampaikan materi selama 20 menit. So bagi semua peserta, please ini momen yang sangat langka, sangat luar biasa. Silakan siapkan pertanyaannya di momen paling bawah, ada Q&A, nanti di situ kolom silakan kita bertanya. Pak Syafri, waktu Bapak ada 20 menit, nanti silakan bicarakan topik yang kita sampaikan terkait data as growth engine dan tentunya kami di bisnis pertambangan tentunya akan sangat banyak yang bisa kita gali dari apa yang telah Gojek lakukan selama 10 tahun terakhir sebagai unicorn dan juga dekakorn kebanggaan kita. Silakan Pak Syafri. Terima kasih banyak Mas Wahyu, teman-teman semua. Pertama-tama yang saya hormati Pak Syahreza, Pak Rohman selaku Ketua Pertabi dan teman-teman panelis semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi harapan saya pemaparan saya ini akan sangat mungkin lebih high level kasih gambaran umum ya. Harapannya mungkin di sisi Q&A nanti kita bisa lebih dalam, teman-teman bisa tanya banyak mungkin gitu bagian mana yang perlu kita zoom in ya karena emang kalau kita ngomong masalah data topiknya spektrumnya sangat luas banget. Tapi pada kali ini saya coba membawa dari sisi angle
bagaimana data itu bisa dipakai untuk sebagai growth engine gitu ya. Gimana cara kita bisa bertumbuh dengan menggunakan data. Gitu mungkin ya angle-nya. Bisa tolong next slide. Bisa tolong next slide. Ini saya sharing screen apa gimana Mas Wahid? Ada operatornya. Oh, oke, siap. Oke, bisa tolong next slide. Halo. Oke, siap. Nah, mungkin saya akan balik dulu nih ke sejarah data ya. Jadi sebenarnya luar biasa sekali kalau kita ngomong masalah data. Jadi karena data itu bertumbuh secara eksponensial ya. Jadi kita sebagai manusia di peradaban kita tuh mengumpulkan data yang dikumpulkan sangat sangat banyak banget ya. Bahkan di 2-3 tahun terakhir. Dan ini berlaku generik ya. Apakah kita ambil tahun sekarang, beberapa tahun yang lalu, data yang kita kumpulkan selama 2-3 tahun terakhir, itu kalau kita bandingkan dengan sejumlah data yang kita kumpulkan ya, dari zaman kita masih nulis mungkin di prasasti, di batu, dan sebagainya, itu ternyata masih lebih besar gitu. Data yang kita kumpulkan di 2-3 tahun terakhir dibanding dengan sepanjang sejarah manusia. Gitu ya. Dan mungkin kalau kita bisa next ya. Saya mungkin bisa cerita sedikit. Ini ada slide yang saya belum tambahkan. Jadi sebenarnya ada beberapa faktor pendorong kenapa data itu jadi besar banget gitu ya. Salah satunya mungkin dengan kehadiran smartphone. Kalau kita lihat datanya, begitu iPhone pertama kali di mobil internet, salah satu kayak milestone-nya adalah begitu internet pertama kali diperkenalkan, dan begitu konsep smartphone ya, terutama iPhone pada waktu itu begitu diperkenalkan, kita bisa lihat ada korelasi antara jumlah data yang kita mulai kumpulkan gitu. Dan di lain pihak, ternyata data itu juga kenapa bisa bertumbuh dengan sangat pesat, karena teknologi penyimpanan data itu sangat berkembang dengan sangat pesat banget gitu. Nah, mungkin teman-teman, saya kebetulan dulu kuliah di Malang ya, saya masih ingat zaman dulu nih, kalau saya misalkan mau mengopi film, saya mesti bawa hard disk dulu ke warnet, terus barulah setelah saya bisa saya bawa hard disk, baru saya bisa kayak copy satu film ya. Nah, sedangkan sekarang kalau kita bisa dengan satu flash disk, kita bisa copy mungkin sekitar 10 ratusan film di dalam, karena penyimpanan menjadi sangat murah banget gitu. Jadi menurut saya ada 2 faktor ya yang kenapa sih data itu berkembang banyak. Dan salah satu yang mungkin relevan bagi teman-teman di industri pertambangan adalah kehadiran teknologi sensor sebenarnya. Jadi dengan adanya teknologi sensor itu atau IoT ya di sini, jadi itu akan mempermudah kita dalam melakukan data capture sebenarnya. Makanya kita lihat pertumbuhan data itu sangat luar biasa ya. Jadi sebenarnya smartphone ini, kita bisa lihat smartphone dan semua alat secara umum adalah alat-alat yang terkoneksi dengan internet, adalah media untuk mengcapture data gitu. Dan itu masalah datanya sendiri kan ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengupas dari sisi, saya sudah punya bahan mentahnya, gimana saya cara makainya gitu. Nah, cuman sebelum masuk ke dalam situ, saya mungkin mau ngasih sedikit kayak awareness lah ya. Ini salah satu studi yang dilakukan oleh McKinsey antara perbandingan, walaupun di sini studinya ini lebih khusus ke AI, adopsi AI gitu ya, tapi menurut saya juga bisa digeneralisasi di data gitu ya. Jadi ini adalah studi yang membandingkan perusahaan-perusahaan front runner gitu, jadi yang terdepan dari sisi kayak investasi di AI pada kasus ini, tapi mungkin bisa saya generalisasi ke data dan analytics gitu. Di sini ada 3 jenis ya, jadi ada front runner, ada juga yang follower gitu, yang perusahaannya itu mungkin setelah dan beberapa tahun baru mengikuti yang front runner tadi. Terus ada satu kategori lagi adalah perusahaan-perusahaan yang nggak absorb, jadi yang diam di tempat lah gitu. Jadi ya udah, maksudnya tidak melakukan apa-apa gitu ya. Dan ternyata setelah diproyeksi net cash flow-nya gitu, kita bisa lihat bahwa yang front runner ini kurvanya menarik banget gitu. Walaupun di beberapa tahun pertama net cash flow-nya itu negatif atau ada penurunan gitu ya. Cuman begitu di beberapa tahun kemudian itu dikompensasi gitu dengan dimana net cash flow itu naik secara hampir eksponensial gitu ya kalau kita lihat. Sedangkan kalau yang follower itu mungkin dia dari sisi investasinya dia akan menunggu kayak inovasi-inovasi dari front runner company tadi. Cuman dia akan kegerus dulu kayak net cash flow-nya, tapi dia pelan-pelan akan naik gitu. Cuman tidak secepat sama front runner company. Sedangkan
perusahaan yang nggak melakukan apa-apa, laggard di sini, dia akan steady decline gitu, jadi akan turun terus-menerus. Dan ini bukan karena mereka secara performa menurun ya, tapi lebih kepada karena kalau kita diam di tempat, market share ya, secara umum akan diambil alih oleh perusahaan-perusahaan yang disruptif gitu. Mungkin kita bisa lihat udah banyak contohnya ya dari Airbnb, Uber dan sebagainya, itu adalah kayak contoh-contoh di mana perusahaan-perusahaan ini bisa mendisrupsi perusahaan-perusahaan yang sebenarnya udah besar gitu, udah lama dan udah lama di dunia persilatan lah ceritanya. Jadi mereka udah didisrupsi dengan cara itu tadi, kayak inovasi-inovasi yang dilakukan, mereka market share turun, dan semakin market share turun biasanya semakin susah untuk maintain consumer base gitu, dan akhirnya akan steady decline. Nah, mungkin tuh kayak lebih ke awareness saja. Bisa tolong slide selanjutnya? Saya sambil cek ya. Nah, saya sekarang melihat ke Gojek sendiri sebagai study case ya. Jadi saya mungkin nggak gitu terlalu mau nonjolin Gojek ya, cuman saya ambil aja dari memposisikannya sebagai study case ya. Jadi kalau kita lihat sendiri, pertumbuhan ini order ya, kalau kita lihat order value sebagai proxy untuk pertumbuhan perusahaannya. Jadi kalau kita lihat memang benar pertumbuhannya itu sangat eksponensial gitu. Tentunya ini ketat di tahun sekarang. Mungkin kalau kita extend mungkin agak-agak landai ya karena ada krisis pandemi. Cuman sebagai gambaran aja di masa-masa awal, di masa-masa hypergrowth itu, kalau kita ambil titik di tahun 2015 sampai ke titik 2018 itu pertumbuhan itu bisa sekitar sampai 1.600 kali gitu ya, 1.600%. Dan kalau kita lihat dari sisi data sendiri, itu datanya sendiri bertumbuh 30% tiap bulan. Yang sekali lagi ini sifatnya eksponensial ya. Dalam sistemnya sendiri, kalau kita lihat itu ada sekitar 350 juta API call per second gitu. Dan API call ini adalah proses di mana data-data juga di-capture gitu. Mungkin sebagai gambaran aja bahwa kayak growth. Kenapa ini relevan? Karena dengan pertumbuhan yang eksponensial, cara kita memandang data dan cara kita memandang bisnis itu mesti berbeda gitu ya, dengan mungkin kayak kalau kita berhadapan dengan kompleksitas bisnis yang secara complexity tidak berkembang secara eksponensial. Nah, itu mungkin kayak lebih ke pertanyaan untuk membawa kita ke bahasan selanjutnya. Boleh next, Mas? Nah, sekarang mengingat tadi sebagai konteks gitu ya, sekarang kita gimana caranya memikirkan data itu untuk pertumbuhan gitu ya. Mungkin akan ada saya bahas dari 3 sudut pandang gitu ya. Yang pertama, gimana sih use case-nya di mana data itu bisa menolong Gojek untuk mengembangkan feature-feature baru gitu ya. Feature-feature baru ini dari sisi produk ya, dan produk itu sebenarnya bisa banyak ya. Nggak mesti dalam berupa aplikasi apps smartphone, tapi secara umum bisa diaplikasikan ke segala sesuatu yang bentuknya produk ya. Gimana sih caranya data itu bisa menolong untuk membuat suatu feature yang baru. Nah, mungkin bisa next, Mas. Nah, ini mungkin saya ada cerita dikit nih. Jadi salah satu cerita ya. Jadi pada waktu dulu ya, beberapa tahun yang lalu, yang kita pernah lakukan adalah kita lihat ya, kita mau di data kita mau tahu nih berapa persen sih jumlah telepon atau komunikasi yang terjadi antara konsumen dan mitra gitu ya, driver di sisi ini, antara kita bandingkan jumlah call antara di tempat-tempat yang ramai di shopping mall dan di tempat-tempat yang di luar shopping mall gitu. Ternyata setelah kita bandingkan tuh jumlah call-nya itu 2 kali. Artinya ini mengindikasikan bahwa ternyata user-user kita tuh sangat bingung gitu. Karena ternyata memang kalau kita petakan titik-titik penjemputan itu bisa sangat banyak sekali kan pada waktu dulu gitu. Mungkin bisa next ya, Mas. Ya, jadi ini mungkin kayak sebagai contoh gambaran gitu ya. Mungkin kalau kita lihat ini sambil peta dari Blok M. Nah, di Blok M sendiri kalau kita petakan titik-titik penjemputan ya beberapa tahun yang lalu itu sangat acak sekali sebenarnya kalau kita lihat. Mungkin acak dalam artian kesebar, cuman kalau kita bisa lihat dari datanya sebenarnya kita bisa petakan bahwa ternyata ada 5 titik penjemputan yang besar gitu di daerah Blok M ya kalau kita lihat dari sini. Cuman memang dia akan scatter di mana-mana gitu. Dan kebetulan kita punya data percakapan gitu antara chat antara mitra dan pelanggan kita gitu ya. Kayak misalnya, saya Pak di depan Air Mancur nih, atau saya di lobby Blok M Square gitu. Nah, sekarang ini masalah problem definition-nya gitu. Jadi, ternyata dengan data kita menemukan bahwa ada masalah di
flow kita gitu, ada masalah di gimana caranya consumer bisa menemukan driver. Jadi pertama kita udah menggunakan data untuk membuat suatu awareness gitu ya. Terus yang kemudian kita lakukan adalah boleh slide selanjutnya. Nah, yang kita lakukan adalah kita mencari sekarang kira-kira ada nggak sih kita bisa menggunakan teknologi data sekarang untuk mempermudah kehidupan dari customer gitu, pelanggan. Nah, jadi yang kita lakukan kita resort ke teknik pembelajaran mesin gitu. Jadi yang kita lakukan adalah kita coba mengolah data-data chat, ada sekitar 200 jutaan gitu ya, chat antara customer dan driver pada waktu itu. Terus kita masukkan ke machine learning. Di sini ada, kalau spesifik mungkin teman-teman yang update ya di bidang AI, ada namanya NLP, Natural Language Processing gitu ya, di mana kita bisa ada satu model di mana kita bisa menentukan kira-kira representasi label apa sih yang cocok di tiap-tiap penjemputan yang tadi ya. Jadi kan kalau kita lihat tadi cluster antara daerah penjemputan, kita bisa tahu tuh titik tengahnya di mana. Itu relatif lebih gampang. Nah, sekarang permasalahannya adalah bisa nggak sih dengan menggunakan machine learning kita mengasosiasikan titik-titik penjemputan tersebut dengan suatu label gitu ya. Nah, kita masukkan ke dalam machine learning dan akhirnya keluarlah ini tadi kategori-kategori tadi ya, yang kita lihat seberang McD, gerbang barat dan sebagainya. Dan akhirnya kita coba bawa ini ke suatu produk gitu ya. Bisa next nggak, Mas? Nah, ini mungkin kayak sebagai kayak akhirnya hasil akhir dari produknya ya. Jadi yang tadinya ada titik penjemputan itu bisa sangat random banget. Nah, sekarang teman-teman kalau buka aplikasi Gojek, titik penjemputan itu jadinya terbatas, mungkin ada 3 atau 5 gitu ya, tergantung dari tergantung dari lokasinya di mana. Nah, itu semua ditentukan secara otomatis. Teman-teman bisa bayangkan ya, Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan kalau di Indonesia ini ada sekitar ratusan ribu titik penjemputan ya, mall mungkin ada banyak banget gitu ya. Dan ini tidak mungkin dilakukan secara manual gitu satu-satu. Jadi yang saya mau tonjolkan dari kasus ini adalah dengan menggunakan data kita berhasil untuk membuat suatu product feature yang bisa dipakai untuk memudahkan interaksi antara pelanggan kami, consumer gitu, dengan driver. Dengan menggunakan data tadi ya, jadi data untuk discovery, problem statement, dan data untuk machine learning untuk membuat suatu sistem pintar ya, layer pintar di mana kita bisa mengotomatisasi proses penamaan dari titik-titik penjemputan. Nah, itu mungkin satu ya. Mungkin bisa geser lagi, Mas. Nah, sekarang pertanyaan kedua, dari sisi angle, bisa nggak sih kita pakai data untuk memanage bisnis secara scalable gitu? Dan kenapa ini penting? Karena kalau kita lihat tadi, balik lagi ke pertumbuhan dari kayak Gojek ya, hyper growth startup, itu bisnis bertumbuh dengan cara eksponensial, dan di mana kalau misalkan kita bergantung terhadap mekanisme-mekanisme yang sifatnya manual, artinya kan kita mesti tiap kali bisnis bertumbuh jadi kita mesti nambah human resource lah untuk bisa memaintain sistem itu biar tetap bekerja ya. Sedangkan itu nggak sustainable karena bisnis bertumbuh eksponensial, secara human resource kita cuma bisa menambah kapasitas itu secara linear gitu. Jadi akan ada suatu titik di mana itu akan ada breaking point gitu ya. Jadi akan agak susah untuk di manage. Nah, boleh next nggak, Mas? Nah, jadi mungkin saya akan ada satu contoh kasus ya, di mana saya ambil contoh kasus di mana Gojek itu masih berupa call operator gitu ya. Jadi zaman dulu kalau misalkan pelanggan kita mau pesan order, yang mereka lakukan, mereka akan call dulu operator gitu, terus operator akan ada suatu layar, ada namanya Orbis ya dulu sistemnya. Jadi mereka akan menelponin mitra kita satu persatu, menanyakan posisinya di mana, ya, dan kemudian baru di-assign gitu bahwa order ini akan di-assign ke mitra kami yang A atau B gitu ya. Dan sebenarnya cara operator kami meng-assign order itu merefleksikan strategi bisnis. Maksud saya seperti apa? Seperti ini. Jadi kalau saya ingin memaksimalkan gitu ya waktu tunggu dari consumer, jadi secara secara alokasi, maka saya akan mengalokasikan suatu order dengan mitra paling dekat. Cuman itu nggak selalu menjadi jaminan bahwa order itu akan diterima gitu ya, karena bisa jadi mungkin mitra-mitra kami ada yang lebih prefer untuk ngambil satu order tertentu, atau mungkin arah
daerah tertentu gitu ya. Jadi itu satu bisnis strategi. Contoh bisnis strategi selanjutnya yang saya bisa lakukan adalah sebagai operator, saya lihat nih secara historical, secara histori, riwayat pengambilan order dari A sama B ini berapa persen sih? Walaupun B lebih dekat daripada A, cuman bisa jadi driver A ini mengambil order itu mungkin 90% dari 100 order yang dialokasikan ke mitra A. Sedangkan mitra B walaupun lebih dekat, tapi dia selalu cuma mengambil 15 dari 100 order yang dialokasikan ke B. Jadi bisnis strategi selanjutnya adalah, ya udah kalau itu saya mengalokasikannya terhadap mitra yang secara probabilistik itu punya kecenderungan mengambil order tersebut. Bisnis strategi yang kedua ya. Nah, cuman permasalahannya adalah kalau saya mau ganti-ganti bisnis strategi karena ada intermediate layer operator-operator yang banyak, ini akan sangat susah banget ya. Jadi kebayang aja kalau dari sisi operasional, jadi saya mesti kumpulin dulu, mesti di briefing gitu ya. Terus ada dua hal yang bisa mesti dipastiin, repetitivity-nya sama reproducibility gitu ya. Jadi kita mesti mastiin bahwa strateginya itu benar-benar bisa di-copy oleh dan dijalankan dan di-enforce oleh operator gitu ya. Nah, ini nggak gitu scalable karena kalau misalkan ordernya yang tadi bertumbuh dari 10.000 ke 100.000, berarti kita mesti nambah sejumlah gitu juga gitu operator untuk melakukan hal itu gitu ya. Jadi yang kita lakukan, boleh next. Ya, ini yang tadi saya gambarkannya. Jadi ini antara kapasitas yang sifatnya linear dengan bisnis yang bertumbuh eksponensial, kurang sustainable. Boleh next, Mas. Nah, jadi yang kita lakukan adalah, boleh next, Mas, slide-nya. Nah, jadi yang kita lakukan adalah kita makanya mengandalkan beralih ke otomasi gitu. Jadi gimana pun bisnis itu berkembang, kita selalu bisa mengikuti karena otomatisasi itu juga bisa mengikuti gitu ya. Mungkin sebagai gambaran saya akan ngasih, boleh next, Mas. Saya akan kasih sekarang gimana sih sistemnya. Jadi kita sekarang berpindah dari semuanya tadi sistemnya manual, berpindah ke namanya programmatic ya. Programmatic ini if else seperti tadi, jadi kalau misalkan secara deklaratif, kalau misalkan ada mitra yang seperti ini, ada order yang seperti ini, lakukanlah A atau B atau C gitu ya. Dan kita melakukan sekarang menggunakan pembelajaran mesin atau machine learning, jadi yang sekarang bisnis lakukan, mereka ada portal, di mana bisa mereka melakukan konfigurasi gitu ya. Jadi dari sisi strateginya mau seperti apa sih? Mungkin di Malang 75% saya akan mengoptimasi tadi waktu tunggu. Mungkin 25% saya akan objektif saya adalah kayak driver-driver yang kecenderungannya mengambil order gitu ya, jadi completion. Jadi yang mereka lakukan, mereka mengisi portal ini, terus mereka tekan submit. Jadi pada malam harinya algoritma kecerdasan buatan ini akan dilatih di cloud, kemudian besoknya udah di-deploy tanpa mengganti satu baris pun dari engineering code base gitu. Jadi semua udah dilakukan secara otomatis, dan akibatnya apa? Jadi bisnis kita cara itu mereka bisa benar-benar mereka cuma care gimana caranya mereka mengatur strategi bisnis, sedangkan eksekusi dan implementasinya semua dilakukan secara otomatis gitu. Jadi kita pastikan bahwa semua sistem ini terhubung dari portal tadi, berhubung ke algoritma ini terhubung ke front end aplikasi gitu, jadi bisa langsung terimplementasi dengan secara otomatis gitu ya. Dan ini bahkan kita punya model yang di-refresh setiap 15 menit gitu ya. Kebayang kayak misalnya contoh kalau kita mau membuat satu model yang secara dinamis bisa menentukan harga gitu ya, pricing. Nah itu juga kita kebetulan juga punya model kecerdasan buatan yang bisa mengatur hal tersebut. Kebetulan nih kayaknya waktunya udah hampir habis. Boleh next, Mas? Saya langsung recap aja ya. Jadi ini adalah cuma 2 contoh yang di mana data itu bisa kita pakai untuk mengembangkan suatu produk, dan yang kedua untuk men-scale suatu operasi gitu. Jadi sebenarnya ada banyak banget sih sebenarnya yang mungkin relevan ya. Salah satunya mungkin yang saya kurang sebut di sini adalah gimana kita menggunakan data untuk membuat suatu decision making framework gitu ya. Jadi kayak misalkan kalau kita mau investasi nih, kira-kira investasi kita kira-kira dari sisi media marketing kita butuh ngeluarin duit seberapa untuk bisa misalkan profit itu dalam berapa bulan misalkan ya, di mana sinyal-sinyal yang dipakainya bukan sinyal-sinyal yang sifatnya agregat lagi, tapi kayak sinyal-sinyal seperti atribut dari konsumer kita seperti apa, karakteristik wilayah mereka seperti apa, sensitivitas mereka terhadap iklan itu seperti apa, atau media
kampanye media seperti apa dan sebagainya gitu. Jadi kita bisa membuat suatu decision making system yang mengolah ratusan sinyal untuk membuat keputusan gitu. Oke, mungkin itu dari saya. Harapan saya bisa nanti kita lebih perdalam lagi pada sisi Q&A. Terima kasih banyak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Safri untuk presentasinya yang luar biasa. Dari Pak Safri, saya belajar bahwa data itu sebagai aset yang tidak memiliki depresiasi sepertinya Pak Safri. Dengan data, bisnis terus tumbuh, eksponensial, bahkan tidak terus turun, dan data menjadi salah satu trust bagi suatu company untuk bisa selling market terkait valuation company tersebut. So, melanjutkan dari apa yang Pak Safri bicarakan tadi, saya yakin 100 partisipan yang saat ini hadir punya banyak pertanyaan. So, jangan malu, silakan isi pertanyaan tersebut di Q&A. Kita bisa pakai study case yang saat ini kita punya di bisnis proses pertambangan kita, apa yang bisa kita lakukan terkait scale up